Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sahabat Buya Helmi, kembali kita bertemu dengan tim Buya Helmi di daerah Puncak Cisarua. Sahabat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahu. Sahabat, dua surat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai nanti akhir zaman kita akan mencoba dengan suatu cobaan, yaitu serangan jantung. Untuk daripada itu, pada kesempatan kali ini kiranya tim Buya Helmi dan Buya Helmi memberikan suatu gambaran dan isyarat bagaimana caranya bahwa kita akan kena serangan oleh ilmu-ilmu gaib. Apakah itu sihir, ataukah itu santet, ataukah itu guna-guna, dan ataukah itu serangan dari teluh. Sahabat Buya Helmi, pada kesempatan kali ini Buya Helmi dan tim akan memberikan suatu gambaran dan bagaimana solusi yang harus kita hadapi. Yang pertama, jika seseorang terkena ilmu yang saya tadi sebutkan serangan, apakah itu santet, guna-guna, teluh, dan lain sebagainya, maka kita harus waspada. Adapun ciri-cirinya itu yaitu ada 7 ciri. Ciri yang pertama yaitu dia akan susah tidur pada malam hari. Pada saat dia akan mau tidur, dia selalu gelisah. Kalau toh dia bisa tidur, pasti tidurnya tidak akan nyaman dan tidak akan nyaman. Kemudian yang kedua, napasnya agak sedikit sesak. Napasnya agak sedikit sesak. Kalau dia memeriksa akan dengan tim medis, maka tim medis mengatakan bahwa dia akan kena asma atau sakit paru-paru. Yang ketiga, jantungnya berdebar-debar sangat keras sekali. Kembali kalau dia kena medis atau memeriksakan dirinya ke medis, maka medis mengatakan bahwa dia kena serangan jantung. Padahal itu bukan serangan jantung. Yang keempat, ingat, yang keempat sangat bahaya ini. Penyakitnya akan kambuh pada saat dan waktu yang hampir bersama. Apa misalnya? Misalnya dia sakit kepala pada saat sore hari. Setiap sore kepalanya akan sakit. Atau sakit perut. Atau apapun. Misalnya dia keluar rumah selalu sial. Atau dia keluar rumah selalu ada masalah. Nah, setiap itu pun dengan waktu yang bersamaan dia akan kena serangan seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kelima, ada jin di tubuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang saya terbacakan tadi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin yang diperintahkan oleh manusia. Siapa itu manusianya? Yaitu dukun-dukun santet laknatullah alaih. Ciri yang selanjutnya, ada benda gaib yang ditaruh di suatu tempat sebagai barometer dia, generator dia,
untuk menyerang jin. Apa umpamanya? Apakah itu seperti tali pocong atau batu atau keris atau apapun bentuknya, itu namanya benda gaib. Kenapa saya katakan begitu? Karena diisyaratkan dalam surat An-Nas dan surat Al-Falaq, Rasulullah pun kena seperti itu dan ada benda gaib. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disantet, disihir, diguna-guna oleh seorang wanita yang ingin sekali mencelakakan Rasulullah sampai 11 hari Rasulullah tidak bisa berdiri dan tidak bisa bangun. Datang malaikat Jibril alaihissalam membawa wahyu, 2 surat yang tadi saya bacakan tadi. Setelah malaikat Jibril memberikan ruqyah, kemudian Rasulullah bisa bangun dan tidak bisa berdiri. Supaya Rasulullah bisa berdiri, bagaimana caranya? Malaikat Jibril memberikan isyarat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sebuah benda yang ditaruh di suatu tempat, ambil benda itu dan musnahkan. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mengambil suatu benda. Ternyata benda itu ada di sebuah sumur yang sangat berdarah airnya, padahal sumur itu sangat jernih. Itu benda gaib yang ditaruh oleh seorang dukun laknatullah. Begitu juga pada saat sekarang. Itu ciri-cirinya. Sekarang bagaimana cara mengatasi hal sedemikian? Sahabat Buya Helmi, untuk mengatasi hal yang demikian, maka ada sebuah antisipasi sementara yang harus kita lakukan. Bagaimana antisipasi? Sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuh-tumbuhan. Salah satu tumbuh-tumbuhan itu ada pohon atau tumbuhan yang bernama pohon bidara. Sahabat ambil 7 lembar pohon bidara itu, kemudian sahabat makan atau taruh di air, dan sebelum menaruh dan memakan, maka perlu kita membacakan ayat kursi sebanyak 11 kali. Setelah 11 kali kita baca, kemudian kita kunyah, kita makan. Setelah itu, insya Allah akan ada reaksinya. Apakah reaksinya kepala kita akan pusing, atau akan muntah, atau akan lemas? Itu pengaruh. Karena obat daun bidara itu adalah racun untuk membasmi jin yang ada di tubuh kita. Itu yang pertama. Setelah itu, bacakan, lazimkan ayat kursi. Kalau juga tidak membantu, maka solusi utamanya kita harus pergi ke orang yang bisa mengobati. Mudah-mudahan sebelum saya Buya tutup, ada sebuah pertanyaan. Pohon bidara itu apa? Pohon bidara itu adalah pohon surga. Suatu pohon yang Allah turunkan. Kemudian pohon itu insya Allah kalau kita tanam tidak akan mati selama-lamanya. Sampai Allah yang menentukan bahwa pohon itu akan mati. Beda dengan pohon yang lain. Daunnya hijau, kemudian batangnya berduri, dan pohonnya itu sangat tinggi. Dan perlu kita tanam sebagai isyarat bahwa itu pohon racun untuk membunuh iblis. Mudah-mudahan dari Pegunungan Cisarua Bogor kita dapat mengambil suatu intisarinya, bahwa jangan takut, lawan ilmu syaitan laknatullah. Tidak perlu takut, yang penting kita berjalan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti petunjuk Al-Quran dan petunjuk nasihat-nasihat para orang-orang yang sudah mengetahui akan ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dari Buya Helmi, tanda kita peduli dengan motivasi Buya Helmi. Sebelum saya tutup, saya bacakan suratul Fatihah bagi kalian-kalian yang sudah peduli dan memberikan motivasi dengan mengirimkan subscribe. Mudah-mudahan hajat kalian, penyakit kalian, dan masalah sahabat-sahabat Buya Helmi, Allah lenyapkan penyakitnya, Allah kabulkan hajatnya. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.